Sebelumnya selamat sore Pak Sigit. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Azra Nabila dari Fakultas Teknik dan rekan saya Abdul Zaki dari Fakultas Teknik juga. Di sini kami melakukan wawancara terkait kemuhammadiyahan sebagai tugas akhir semester kami. Nah, untuk pertanyaannya mungkin kami bacakan di awal saja nih Pak. Nah, untuk pertanyaannya itu yang pertama, sejak kapan bergabung dan aktif di Muhammadiyah? Ini langsung kita jawab. Saya jawab atau langsung bacakan dulu? Gimana Pak, langsung bacakan dulu. Nah, Kemudian kenapa alasan memilih Muhammadiyah sebagai media dakwah? Lalu pengalaman organisasi yang dimiliki di organisasi otonom atau Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, ada program atau kegiatan apa saja yang diikuti di Muhammadiyah, dan juga pengalaman selama menjadi bagian dari Muhammadiyah. Dan yang terakhir, pesan untuk generasi muda atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Oke. Ya, terima kasih Mbak Sihan, saya Mas Yaki ya, sudah bisa berkunjung, bisa menyempatkan diri waktunya untuk ke tempat saya di gedung ini Mbak, di gedung PCM Nusari. Hanya kemarin itu agak mangkrak lama. Setelah saya datang, saya perbaiki, ya saya urusi dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah seperti ini. Tadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama Mbak Sihan, saya jawab sesuai dan kemampuan saya di Muhammadiyah. Yang pertama tadi terkait dengan apa? Sejak kapan? Yeah. Kalau saya bergabung di Muhammadiyah itu sebelum saya sebagai pegawai di Muhammadiyah, di Unima. Saya SMA sudah berkecimpung di Muhammadiyah bersama teman-teman di kepemudaan, namanya Pemuda Muhammadiyah. Pada saat itu ya sekitar tahun 2015-an, 15 kurang. Itu awalnya. Kalau asli saya kan Kota Magelang Mbak, bukan di sini. Kalau yang di sini aslinya istri. Nah, di Kota Magelang saya ikut di pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kota Magelang. Begitu. Kemudian untuk alasan memilih Muhammadiyah sebagai media dakwah itu apa ya? Ya sebenarnya alasan saya sederhana Mbak, karena seringnya saya berinteraksi dengan teman-teman di Muhammadiyahan, salah satunya di Pemuda Muhammadiyah, saya jadi tertarik. Salah satunya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Pemuda Muhammadiyah. Oke, ada diskusi, ada kegiatan-kegiatan amal usaha, ada kegiatan-kegiatan sosial lain yang sampai sekarang saya menjadi senang. Kemudian Pak, untuk pengalaman organisasi ini selama Bapak mengikuti di Muhammadiyah ini, Bapak pernah mengikuti organisasi otonom apa saja? Jadi tadi sudah saya sampaikan dari awal saya mengikuti di Muhammadiyah itu yang pertama adalah Pemuda Muhammadiyah dari tingkat cabang. Nah sampai sekarang ya, dari setelah Pemuda Muhammadiyah cabang, saya menjadi Pemuda Muhammadiyah di tingkat daerah Kota Magelang. Untuk kantornya ada di Kampus 1 itu di depan RSU. Nah, sudah ya sekitar berapa tahun dia berjalan, hampir 5 tahunan lah berjalan di PDM. Saya sekarang masih di Muhammadiyah, cuma divisinya lain. Sekarang di kebencanaan, namanya LRB, yang tadinya MDMC sekarang LRB. Yang pertama tadinya Kokam itu Komando Kesiapsiagaan Pemuda Muhammadiyah, sekarang di Lembaga Resiliensi Bencana Muhammadiyah, namanya MDMC, LRB MDMC Muhammadiyah. Untuk program atau kegiatan Program yang saya ikuti sampai sekarang ini banyak sekali Mas. Ya, salah satunya, dan saya sekarang kan ngurusi di kebencanaan ya. Jadi setiap ada kegiatan yang menjurus di respon bencana, ya di situ saya kegiatannya. Meskipun ada kegiatan-kegiatan lain
salah satunya saya sering membantu di Laizisme tapi di Laizisme Kota. Ya Laizisme apa kegiatannya banyak sekali, ya aksi sosial, ya tentang kependidikan, ya macam-macam banyak sekali program-program yang Lais kerjasama dengan kita. Lek saya secara pribadi itu istinya di LRB itu kan hanya respon untuk setiap ada bencana selama ini. Tapi kalau tidak ada bencana datang, ya kita salah satunya mengadakan pelatihan apa yang kita adakan ya peningkatkan kapasitas teman-teman, terus ada sekolah aman bencana yang kita sampaikan ke sekolahan-sekolahan. Pengalaman selama menjadi bagian dari manusia. Pengalamannya banyak sekali Mas, jadi suka duka, tapi insya Allah banyak senangnya. Karena apa? Yang pertama, dengan adanya organisasi itu kita akan banyak pengalaman, banyak referensi, banyak istilahnya masukan dari teman-teman. Jadi banyak teman. Dengan banyaknya teman itu kita akan semakin berkembang pemikirannya, berkembang imajinasinya dan lain sebagainya. Jadi pengalaman apa yang saya dapat? Ya banyak sekali. Mungkin saya sampaikan ya ini wes lali karena saking banyaknya. Terus untuk pesan dan saya buat generasi Iya. Sekarang zamannya era modern itu akan semakin maju, semakin berkembang. Hanya kalau dengan adanya era globalisasi, era modernisasi ini, kita tidak bisa menggunakan dengan bijak, salah satunya medsos, nanti akan menjadi bumerang bagi anak muda. Karena apa? Medsos itu sangat spontan sekali untuk menggiring anak-anak muda itu untuk berbuat sesuai kehendaknya, ya kan? Mungkin dengan medsos melihat kondisi gimana, kepengen meniru, ya kan? Harapannya nanti dengan adanya era globalisasi, dengan adanya organisasi itu semakin memupuk kecerdasan pemuda di masyarakat, di lingkungan maupun dimanapun pemuda berada. Ini harapannya teman-teman, harapannya Mbak Jihan sama saya itu bisa menjadi ikon minimal di wilayah kita. Ya salah satunya mengadakan kegiatan-kegiatan yang ya Mas. Pak Sigit ini Ya, tentang amin. berbagi pengalaman kepada kami. Mungkin sebagai penutup Mbak Jihan, kalau di sini kegiatan yang sudah berjalan sampai dengan hari ini adalah pengajian ahad pagi. Pengajiannya dilaksanakan setiap minggu, setiap ahad pagi itu jam 7 sampai jam 8. Pematerinya siapa? Ya pematerinya dari dosen Unima, dari Pak Yai, Bu Yai, dari manapun lah yang punya potensi di bidang keagamaan. Rutin setiap minggu ya? Siapa? Nah nanti monggo Mbak Jihan sama Mas Anu bareng-bareng ngajak teman, kalau datang itu enggak apa-apa, malah senang untuk referensi kegiatan kita di Indosari. Saya tempatnya di sini, saya di tempat itu. Ini kan aula panjang itu. Nah nanti kalau dosen kapan-kapan menanyakan kan Mbak Jihan sudah punya kegiatan apa di sana, siapa yang mengelola, Pak Sigit sama istrinya. Banyak sekali jamaah di Indosari dari itu kan sudah mulai banyak. Ya jumlahnya nggak begitu signifikan, tapi alhamdulillah untuk wilayah kecamatan Indosari sudah mulai jamaah. Gitu ya. Nanti kalau ada waktu toko kapan main. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak Diana. Pak Sigit pulang-pulang belum Nggak sampai apa-apa. istirahat. Biasanya itu di kampus, di kantor toh. Oh, Ya itu WA, ya mau di kantor apa di rumah, ya karena ada memang di cedak rumah ya di rumah aja. Nah, ngaruh biasanya baik kebanyakan di kantor. saya malah tidak Kayaknya tahu, bis. Mbak. Oh, ataunya dari siapa? Dari ibu saya. Ibu. Nggak apa-apa. Saya di SDM itu kantornya di rektorat di lantai bawah depan keuangan. Oh, Itu kan ada BPSDM, ada PSID, ada keuangan, ada akademik. Nah, nggak tahu nanti kalau gedung kedokteran itu jadi, insya Allah Agustus kan mau diresmikan. Nah, nanti nggak tahu mau dipindah di atas kok nggak ngerti. Karena
Di depan rektorat sebelahnya juga mau dibangun lagi lantai 3. Jadi memanjang gini toh. Besok kan mulai dibangun. Semakin insya Allah semakin meluas, semakin berkembang, ya malah senang. Rektorat insya Allah tahun ini sudah mulai pembukaan perkuliahan. Tapi ya mulai banyak yang gitu aja. Terima kasih banyak. Sami-sami, Mbak Cia. Oh iya, ini ada sedikit. Ayo kok semangat ya, ngomong apa? Ya karena memang ya jangan bosen-bosen teko kesini, udah punya nomor saya, butuh apa-apa teko WA. Saya yang ngelola percetakan, banyak mahasiswa KKN itu, dong apa-apa teko WA minta dibuatkan pipit, banner, buatkan poster, gitu. Ini kan kayak masa-masa KKN. Itu satu mereka senang sharing-sharing terkait dengan wilayah Nusari. Saya di Winusari itu mengelola organisasi kebencanaan di tingkat kecamatan Nusari, namanya FPRB. FPRB itu apa ya? FPRB itu yang bertugas untuk terkait dengan kebencanaan. Banyak teman-teman di sini. Gitu. Sama kalau di Muhammadiyah saya mengelola MDMC, kalau di Winusari saya